Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Nurfitasari dengan NIM T20194046. Nah, di sini saya akan membuat video praktik belajar mengajar pada tema 9, yaitu kekayaan negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, dan pembelajaran 1. Berikut video dari praktik belajar mengajar. Sudah masuk semuanya? Sudah. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu periksa kehadiran dulu ya. Andri Hadir Bu. Dimas Hadir. Vito Hadir. Nilam Hadir. Izatul Hadir. Alhamdulillah semua hadir semua ya. Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan Mbak Nilam dipimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, bersiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, udah. Selanjutnya di sini Bu akan menjelaskan pada pembelajaran pagi hari ini. Kita akan belajar tentang tema 9, yaitu kekayaan negeriku, dan membaca teks lingkungan. Setelah itu nanti mengerjakan membuat peta pikiran. Kemudian lalu kita mengamati dan membuat laporan hasil pengamatan tersebut tentang hubungan manusia dengan lingkungan ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi ya, yang kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekarang kita buka pada buku tematik tema 9, yaitu karyanya negeriku, subtema 1 pembelajaran 1. Kita akan belajar pada subtema berapa? Subtema 1 pembelajaran 1. Tentang apa di situ anak-anak? Ya, silakan dibaca. Silakan Mbak Iza dibaca tentang lingkungan. Lingkungan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan.
Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Nah, ada yang ditanyakan tentang teks lingkungan ini anak-anak? Jadi, teks lingkungan ini yaitu menjelaskan bahwa lingkungan ini sangat penting bagi manusia. Ya. Manusia dengan adanya lingkungan yaitu manusia dapat mencari makan, terus bekerja, lalu mencari nafkah. Dengan apa? Dengan cara apa untuk mencari makan? Lingkungan di sini sepertinya petani. Ini ada gambar petani ya. Nah, di sini petani dengan lingkungan ini termasuk sumber daya alam. Nah, petani di sini itu merupakan sumber daya alam berupa tanah. Paham anak-anak? Lalu, apa saja sih kegunaan lingkungan ini bagi manusia? Di buku tematik dijelaskan apa fungsinya lingkungan tersebut. Mencari makan. Ya, terus di tempat bekerja. Ya, untuk kelembapan tempat tinggal. Ya. Lalu, apa sih hubungan antara manusia dengan lingkungan? Coba jelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Apa anak-anak? Hubungan manusia dengan lingkungan itu penting atau enggak sih? Penting. Hubungan manusia dengan lingkungan yaitu merupakan hubungan timbal balik yang dimana jika lingkungan tidak ada manusia, maka lingkungan itu tidak terawat. Apabila lingkungan tidak terawat, maka lingkungan itu bersih atau kotor? Kotor. Nah, lalu jika manusia tidak butuh lingkungan, lalu manusia tinggal di mana? Di astronot? Nggak mungkin kan? Iya. Jadi itu merupakan sebuah timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Contohnya dengan adanya lingkungan seperti lingkungan ini termasuk keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja sih anak-anak? Tanah, terus air, ya, terus ya energi, flora, fauna itu termasuk dengan sumber daya alam. Nah, kemudian dengan adanya sumber daya alam ini seperti tanah, air, maka manusia itu bisa hidup di kehidupan. Seperti kayak manusia dapat air dari mana? Dari lingkungan. Kalau lingkungan kita nggak tercemar, ya kan? Ya. Kalau lingkungan kita tercemar oleh sampah plastik, lalu gimana hidupnya? Nah, gak enak kan ya? Iya. Kemudian di situ di buku tematiknya, buku siswa ada peta pikiran. Dibuka halaman 7. Nah, di situ informasi apa saja yang kamu peroleh dari bacaan tersebut, kerjakan terlebih dahulu masing-masing individu, kemudian nanti kita mendiskusikan bersama-sama ya. Ya.
Gimana anak-anak, sudah selesai untuk mengerjakan? Sudah, Bu. Yuk kita diskusikan bersama-sama ya. Pada halaman 7, peta pikiran tentang lingkungan. Coba Andri, di situ ada pertanyaan, apakah lingkungan? Lingkungan adalah tempat untuk makhluk hidup. Lalu yang kedua, coba Izatul dijelaskan apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Tidak, karena makhluk hidup lain juga memerlukan lingkungan. Oh iya, pinter sekali. Lalu di situ juga dijelaskan mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia ya? Kenapa, ada yang tahu anak-anak? Karena lingkungan adalah tempat manusia beraktivitas. Ya. Lalu apa fungsi lingkungan bagi manusia? Coba angkat tangan yang mau jawab. Yang belum, ayo. Ya apa? Sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kerja. Oh iya. Lalu yang terakhir ada beberapa jenis lingkungan di dalam buku itu. 3 jenis. Ya apa? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, Ya. lingkungan sebagai tempat bekerja, Ya. lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya. Ada yang tahu nggak di sini yang udah dijelaskan oleh Mbak Iza tadi, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ada yang tahu? Jadi lingkungan sebagai tempat mencari makan, yaitu contohnya seperti nelayan. Nelayan untuk mencari sebuah nafkah atau mencari makannya, yaitu dari laut. Nah, dari laut itu tadi menghasilkan apa, Nana? Ikan. Nah, ikan tadi itu bisa dijual. Nah, laut itu termasuk sumber daya alam apa enggak? Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan Pertanian. Nah, kalau pengusaha, Perkantoran. iya, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya sendiri. Paham anak-anak? Paham. Jadi, coba jelaskan satu murid saja kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Ibu pengen ngerti, Mbak Iza, tolong dijelaskan kesimpulannya. Bahwa hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang sangat penting, yang dimana lingkungan dan manusia memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan membutuhkan manusia dan manusia membutuhkan lingkungan untuk kesejahteraan manusia. Nah, pinter. Standing applause. Lalu ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini? Sudah paham semua tentang lingkungan dan pentingnya lingkungan ini bagi manusia? Jadi tahu ya apa hubungannya manusia dengan lingkungan? Jika tidak ada lingkungan, apa manusia bisa hidup? Tidak. Dan jika sebaliknya, jika tidak ada lingkungan, apa manusia bisa hidup? Tidak. Bisa apa enggak? Enggak. Kalau bisa, terus manusia mencari nafkah, mencari makan lewat mana? Ya kan? Sedangkan lingkungan kan dapat menghasilkan air, tanah, dan lain-lain. Paham anak-anak? Paham. Silakan untuk ditutup pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan berkemas terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk Mas Andri, silakan di depan. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan mendapatkan ilmu yang barokah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.